Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Asep Maulana MPD sebagai dosen mata kuliah dan juga teman-teman mahasiswa semua. Baik, pada susunan diskusi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, dan yang terakhir penutup sekaligus doa. Sebelum diskusi kita mulai, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, acara yang kedua penyajian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Siti Hofsah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mutakalima al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa usalli wa uslim ala rasulillah. Marhaban bikum fi hadha dars awal min manhajil huquq fil mustawal awal. Segala puji bagi Allah, saya bersalawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Selamat datang di pelajaran pertama dari kurikulum hak dalam tingkat pertama. As'alullah ayyastamilani wa iyyakum fit ta'ah sa'idan bil liqa'ikum wa as'alullah ya tulabul ilm wa talibatul ilmi ayyaj'alallahu al-ilma abna aydina wa ayyanina wa yaj'aluna khalisina mulisinku amin. Dan aku memohon kepada Allah agar Dia menggunakan aku dan kamu dalam ketaatan, senang bertemu dengan kalian, dan aku memohon kepada Allah, wahai para pelajar ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, agar Allah menjadikan ilmu sebagai cahaya yang menyinari antara tangan-tangan kita dan iman kita, dan Dia menjadikan kita tulus dan ikhlas. Katakanlah amin. Wa ma'a awwali darsi min durusi hadal manhaj wa huwa fil mustawal awal qismul huquq wa indama natahaddatsu an huquq nahnu la natakallam an nawafil. Dan dengan pertama dari kurikulum ini yang berada di tingkat pertama dalam bagian hak-hak, ketika kita berbicara tentang hak-hak, kita tidak berbicara tentang perkara-perkara tambahan. Au mustahabbat, nahnu natakallam an haq lazim ala kulli mu'min wa in dia al huquq wa intidamil haq huquqi fi hayatil mu'min au ihtilal huquq au abath bitartibil huquq yufsidul hayat jami'an. Sunnah kita berbicara tentang hak yang wajib bagi setiap mukmin, hak tersebut terabaikan terhadapnya, terlalaikan, baik itu keberadaan hak-hak dan kehidupan seorang mukmin atau penyimpangan dalam penerapan hak-hak atau bahkan penyalahgunaan dalam menata hak tersebut, semuanya akan merusak kehidupan secara keseluruhan. Ajmal ma fil hayat an taqaddam ma qaddama Allah wa an tuakhir ma akhara Allah. Qala Allah wa abdullah wa la tusyriku bi syai'an thumma qala bil walidain ihsana bil qurba wa hakadha tasiru ma'al huquq bi tartibil Qur'an laha wa ta'is fi sa'adati ma dumtu muratiban lil huquq kama ratabaha al khaliqul ajib fil makhluq. Hadha annahu ahyana yab'ats al huquq. Yang paling indah dalam hidup adalah memberikan apa yang Allah telah berikan dan menunda apa yang Allah telah menunda. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Dia berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua serta kerabat, dan demikianlah aturan tentang hak-hak yang diatur dalam Al-Quran, dan kamu akan hidup dalam kebahagiaan selama menjaga hak tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta yang maha menakjubkan dalam ciptaannya. Namun terkadang manusia mengabaikan hak tersebut. Wa yuridu sa'adah wa huwa ya'bas. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum la turja'un. Fata'ala Allah innal mu'minal 'abda idza syaraful ajmala wasfim an tanalahu fil hayat annaka 'abd. Bahagian itu ingin ketika seseorang melakukan penyimpangan. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami? Maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya seorang mukmin yang menjadi hambanya adalah gelar terindah yang dapat kamu peroleh dalam kehidupan. Wa anki ummatillah jalla wa ala li'anna al-'ubudiyyah izzah wa syarafun wa sa'adah alaysat ta'atan lil khaliqi min makhluk. Dan kalian adalah umat bagi Allah yang maha tinggi karena perhambaan Allah. Karena perhambaan adalah kebanggaan, kehormatan dan kebahagiaan, karena ketaatan kepada Sang Pencipta lebih mulia daripada ketaatan kepada makhluknya. Wa'bud
العبد يطيع المعبود هنا سر السعادة بل إن السعادة في كثير من حياة السعادة بسبب أنهم أعطوا ما الله له سبحانه وتعالى ثم أعطوه في الحقوق التي أوجبها. Siapakah yang disembah? Hamba tunduk kepada yang disembahnya. Disinilah rahasia kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan dalam kehidupan banyak orang bahagia karena mereka memberikan apa yang diberikan Allah kepada mereka, kemudian mereka mentaatinya dalam hak-hak yang telah Dia tetapkan. Walidzalika nabda'u yawm ma'adar sinal awal wa huwa haqqullah jalla wa ala ibadi. Oleh karena itu kita mulai hari ini dengan pelajaran pertama kita, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala khalqi min Adam. Khalaqahum la liyataqwa bihim mimman da'uf wa la liyatakatsaru bihim min qillah hum ahla jah ya ayuhan nas antum fuqara ila Allah al-wahid minna ma yastani an Allah kirfatal ain wa la aqal tahtaju ila an yadkhul hawa wa tahtaju ila an yarujul hawa tahtaju ila ma wa tahtaju an yutradul ma min badanik walidhalika anta dha'if ma dhalika a'lam madni yusna al insan fi an yuqala lahu abdun subhanahu alladhi asra bi 'abdihi subhanallah walidhalika nadlul haqqil awwal wa huwa adamul huquq wa ujabal wajibat walidhalika yajiduna ana alladhi yuhaqqiqu haqqallah bal an ya'budu wahdahu la yusyrika ma'ah ghaira an yuthniya alaih wa an yuhibbuhu subhanallah. Oleh karena itu kita datang kepada hak pertama yang merupakan hak yang paling agung dan kewajiban yang paling penting, dan itulah yang mengharuskan kewajiban. Maka mereka mewujudkan hak Allah, bahwa lebih dari itu adalah mereka yang menyembahnya dengan sepenuh hati, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun selain dari itu, mencintainya dengan tulus. Wa yakhafu wa yajul kan ibadah hadhi idza haqqal insan hadha tawazun haqqaqu fil hayati hafan jamilan wa ashatan idan ma'as lian al-huquq idza rattibat kama qulta fi bidayatil hadits tarattabul hayat yu'minu mustaqbal yaril insan as-sa'ah yatma'ina al-khatimah wa lidhalika hadha al-haqqu alladhi yatadammanuhu qawlan kalam la ilaha illallah, dan dia takut kepadanya dan berharap kepadanya melaksanakan rukun-rukun ibadah. Jika seorang mencapai keseimbangan ini, dia telah mencapai tujuan yang indah dalam hidup dan hidup dengan bahagia. Hidupnya akan bahagia karena ketika hak-hak di atas seperti yang saya katakan dalam pembicaraan, kehidupan akan tertata dengan baik. Dia percaya pada masa depan, dia mewarisi kebahagiaan, dia merasa tenang di akhir hidupnya. Itulah sebabnya hak yang terkandung dalam kalimat tidak ada Tuhan selain Allah begitu penting. Maka akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah wa dakhala jannah lakin la yastati al-insan an yaqula la ilaha illallah fi akhir umri illa idza kana fi umri kulli qa'im haqq. Siapa yang akhir perkataannya di dunia adalah tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga. Namun seorang tidak akan mampu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah pada akhir hidupnya kecuali jika dia telah menjalani seluruh hidupnya dengan benar. Illallahul haqqul awwal ala ibadi an ya'budullah wa aujabal wajibat wa amul muhimmat wa dzalika ma'rifatullah kana su'alul qabr. Kecuali Allah yang hak pertama atas hamba-hambanya untuk menyembahnya, dia paling utama dalam kewajiban-kewajiban, dan yang paling penting dari segala perintah. Itulah sebabnya pengetahuan tentang Allah adalah pertanyaan utama dalam alam kubur. Nahnu tataqadim ba'da umri tawil awal su'al min rabbik idan nahnu nahtala tibakil ard nas'alu al-haqqil awal min huquq min rabbik wa hal yastati al-insan ay yaqul rabbillah wa huwa kana fil hayati ba'idan anna wa ashakku fi dhalik lidha na'ti ilal haqq al-awwal min huquq yaqulu wa jalla wa ala wa ta'ammal fi surah Baqarah min awali amri ya ayyuhalladzina amanu ubudu rabbakum. Kami berada di bawah tanah yang telah berumur panjang. Pertanyaan pertama dari Tuhanmu, jadi apakah kita berada di bawah lapisan bumi? Kami bertanya tentang hak pertama dari segala hak-hak dari Tuhanmu, dan apakah seorang dapat mengatakan Tuhan saya adalah Allah ketika kita menjauh dari Allah dalam hidupnya? Saya ragu tentang hal itu. Oleh karena itu kita datang kepada hak pertama dari segala hak-hak Allah yang mulia berfirman, dan renungkanlah pada awal surat Baqarah, hai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu. Ya ayuhan nas al-hitab linnas ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, ini adalah ajakan kepada seluruh manusia. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Yumkin hadal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi
Dari saudara Andi Muhammad Arifin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'il ibadil alladina suyukrimuhum karama minhu wujuda innahum abduhu wa wahadu wa ahlasul ibadati lahu akramahum bil jannati huwa mun'im walidzalika nufusi as-samiyah majbulatan ala syukri man an'ama biha au min an'ama 'alaiha walidzalika tajid an kullaman arada an ya'siya Allah fa innahu la budda an yastahdima ni'mah wahabaha Allahu iyahu wa hada min qillatil haya'i min Allah kaifa tustahdama an-ni'ami allati harrakaha wa awjadahu huwa rabbul alamin subhanahu wa ta'ala kaifa taharrukiha fi ma'siyatihi walidzalika naqra'a fi kulli liqa'in fi kulli sholatil alhamdulillahi rabbil alamin tadhakkaru anna alhamdalahu wassana'ul mutlaqi lahu wa annahu rabbika wa rabbi ghairik fa kullu min kana alamata 'alal wajh ala ayyi amri mulayika ulimal malaika alimul jin alimul insi alimun alimun nahli huwa rabbahum subhanahu wa ta'ala ida qulta Rabbil alamin ida khalaqni wa khalaqa awalimi kabiratan ida ma alladhi yuridu minni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka adalah hamba-hamba yang akan dihormatinya dengan kemurahan dan keberlimpahannya. Karena mereka adalah hamba yang beribadah dan mengesahkannya, mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri dalam beribadah kepadanya. Dia memuliakan mereka dengan surga. Dialah yang memberi nikmat. Oleh karena itu, jiwa-jiwa mulia terpanggil untuk bersyukur kepada siapa yang memberinya nikmat atau yang diberi nikmat. Karenanya, kita menemukan bahwa setiap orang yang ingin mendurhakai Allah pasti akan menggunakan nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan ini merupakan kekurangan rasa malu terhadap Allah. Bagaimana mungkin kita menggunakan nikmat yang telah digerakkan dan diciptakan, sedangkan Dia adalah Tuhan semesta alam yang maha suci dan maha tinggi. Bagaimana kita bisa menggunakan nikmat tersebut dalam mendurhakainya? Karenanya kita membaca dalam setiap pertemuan, dalam setiap sholat, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mengingatnya, menandakan bahwa segala puji hanya baginya, serta segala puji yang mutlak baginya. Dia adalah Tuhanmu dan Tuhan bagi selainmu. Setiap tanda pada wajah, pada tangan, pada setiap urusan, pada malaikat, pada ilmu para malaikat, pada pengetahuan generasi, pada pengetahuan manusia, pada pengetahuan generasi, pada pengetahuan manusia, dan pengetahuan semut, pada pengetahuan lebah, semuanya adalah Tuhan mereka. Maha suci dan maha tinggi. Ketika Anda mengatakan Tuhan semesta alam, itu berarti Dia menciptakan saya dan menciptakan alam semesta yang besar. Jadi, apa yang Dia inginkan dari saya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa yaqulullahu khalaqtu ibadi hanafi fajtaladhum sayatinu aidan hunafi hadisi yubayyin ma huwa haqqullah. Qad yaqulu qailan ma huwa haqqullah jalla wa ala haqqullah jalla wa ala abdan ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an walahum haqqu alaihi walaku haqqu alaihim tinanan wa ikraman wa fadlan wa laysa wajiban fa innahu law ada khalaqal jannata bi rahmatik walau ada hilakan nar fa bi adli walidzalika ma huwa haqquk alaihi ila yu'adzibuka Allah ma dumta muwahidan annallaha la yaghfir an yusrika bihi. Allah berfirman, aku menciptakan hamba-hambaku untuk beragama hanif atau lurus, namun setan-setan juga telah menghalangi mereka. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya hak Allah. Mungkin ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan hak Allah yang sebenarnya? Hak Allah yang sebenarnya adalah meminta hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka memiliki hak atasnya untuk bersyukur, dihormati, dan diberi karunia.
Namun hal itu bukanlah kewajiban baginya. Jika dia memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya, dan jika dia memasukkanmu ke neraka, itu adalah karena keadilannya, hakmu atasnya, hanyalah dia mengazabmu selama engkau tetap beriman kepadanya. Bahwa Allah tidak akan mengampuni jika seseorang mempersatukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Asma'u hadisan alladhi itana qalatul rawa wa huwa hadisan Mu'adzin radhiyallahu anhu indama kana radifan li Rasulillahi alaihi salatu wasalam. Indama kana radifan sa'alahu qala al-habib mustaf min hatta tabaqal ma'lumata lada Mu'ad al-ahoda tawadu'a muallimu alaihi salatu wassalamu tawadu'i min ardifahu in ardifa mu'ada khalfahu radhiyallahu anhu. Dan dia mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Saya mendengar hadis agung yang diriwayatkan oleh para perawi, yaitu hadis Mu'ad. Semoga Allah meridhoinya. Ketika dia berada di samping Rasulullah SAW, ketika dia berada di sampingnya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Mu'ad, apa yang kamu inginkan agar pengetahuan tetap ada padamu?" Mu'ad menjawab, "Aku ingin agar pengetahuan itu tetap ada padaku, ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian mengajarkan bahwa keberuntungan seorang guru adalah merendahkan diri. Baginda mengajarkan Mu'ad agar jika dia ingin merendahkan diri, maka dia harus berada di belakangnya. Liyu'tiyahu risalatillahu walil ummah naqulu hadhihi risalati biidznillah ba'da fa'aslah qasiran wa na'udu ilaikum biidznillah idza ardatan najahi fid dunya was sa'adatu fil akhirah. Fasiluka tariqu ilmi lakin al-afati ala hadat tariqil kasiratan. Minha riya'i bi an yurada bil ilmi syukhra wa sana'u annas qala sallallahu alaihi wasallam min talabil ilmi liyumari ya bihi sufaha aw liyubahiya bihil ulama aw liyasrifa wujuhun nasi ilaihi fahuwa finnar wa minha al-kibri wal ujbi qala mujahidun la yata'allamul ilmi mustahyin wala mustakbirun wa minha al-hasad qala ta'ala wa naqtulu alladhi utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baqyan bainahum. Jika Anda ingin sukses di dunia dan bahagia di akhirat, maka ikutilah jalan ilmu. Namun rintangan di jalan ini banyak. Di antaranya adalah riya, karena ingin mendapatkan ketenaran dan pujian dari orang-orang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk mengalahkan orang-orang bodoh, atau untuk membanggakan diri di hadapan ulama, atau untuk menarik perhatian orang-orang kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Dan di antaranya adalah kesombongan dan takabur. Mujahid berkata, tidaklah orang yang belajar ilmu itu pemalu atau sombong. Dan di antara rintangan itu adalah hasad atau iri hati. Allah berfirman, dan kami binasakan orang-orang yang telah diberikan kitab, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena berlaku sewenang-wenang di antara mereka. Ai bago ba'duhum ala ba'di fahtalafu fil haqqi litahasudihim wa tabagudihim wa minha insigoli bid dunya wa fil amil hayya adha wa asgoliha an tahsili ilmi nafi'i wa minha ta'alimi wa tasadduru qabla tahuli fa in tasadduri yamna'u min talaqil ilmi qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tafaqquhu qabla an tasudu wa minhal futuri wal kasal qala sallallahu alaihi wasallam an likulli amilan syarra wa likulli sirratin fatratun faman kanat sirratuhu ila sanadin faqad afali wa man kanat fatararhu ila ghairi dalika faqad halaka falazim tariqul ilmi wala tasuddunnaka al afad wa hadar min qata tariqi. Qala ta'ala la
la yasadannakum syaitanahu lakum aduwwum mubin. Mereka berbeda pendapat tentang kebenaran karena iri dan dengki terhadap sesama mereka. Dan di antara rintangan itu adalah sibuk dengan urusan dunia dan hiburan duniawinya, serta sibuknya dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di antaranya adalah ingin menjadi terkenal dan unggul sebelum memperoleh kualifikasi, karena unggul sebelum waktunya akan menghalangi dari menerima ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pahamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Dan di antara rintangan itu adalah malas dan kemalasan. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang memiliki tindakan buruk dan setiap tindakan buruk memiliki periode. Jika seseorang melakukannya selama 1 tahun, dia telah gagal. Dan jika periode itu lebih lama dari itu, dia akan binasa. Oleh karena itu, ikutilah jalan ilmu. Jangan biarkan hambatan menghalangimu dan waspadalah terhadap pemotong jalan. Allah berfirman, dan janganlah setan-setan menghalangi kalian, sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Mungkin hadam ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi dari Saudari Sofiatul Widat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kalmutakalima asalisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Mu'adz bin Jabal. Sa'alahul Habib alaihi salatu wassalam. Ala dari mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi 'ala Allah. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada sang kekasih, keberkahan dan kedamaian selalu padanya. Apakah kamu tahu apa kewajiban Allah kepada hambanya dan apa kewajiban seorang hamba kepada Allah? وهذا السؤال ليحفز العقل لطالب العلم ينبغي أن يفرح بالسؤال إذا سئل وليس لإخراجه إنما حتى يعني يشهد همته ويوقظ ذهنه. Dan pertanyaan ini untuk menjaga akal seorang penuntut ilmu yang semestinya dia akan senang dengan pertanyaan. Jika dia ditanya, maka bukan hakku untuk membawanya keluar, melainkan agar dia dapat menjadi saksi tekadnya dan menyadarkan pikirannya. Qala wa huwa yantazirul wahya min Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alaihi salatu wassalam fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dia berkata dan dia menunggu wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan dia yang keberkahan dan kedamaian selalu padanya berkata, maka sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya untuk menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan hal lain. Wa huna kaifa haqqun lahu la tafaddula minni wala minka wala min ahad wa a'buduna wa asqana wa aslahunahu wa dzaka alladhi yuhaqqiqu hadzal haqq. Dan di sini bagaimana haknya yang tidak ada keutamanya dariku dan tidak pula darimu dan tidak pula dari orang lain dan kita telah beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya. Dan beginilah dia mempunyai hak yang tidak dikehendaki olehku, olehmu dan oleh siapapun. ويعلم بأنه وهو يحقق هذا الحق وهو أنه مقصد فيسأل الله التوبة ولذلك لا أحد بعد الصلاة ماذا نقول بعد الفراغ منها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Dan sembahlah kami dan bertakwalah kepada kami dan perbaikilah dan dialah yang memenuhi hak tersebut. Dan diketahui bahwa dialah yang memenuhi hak tersebut dan bahwa ialah yang dimaksud dan dia meminta taubat kepada Allah. Maka dari itu tidak ada seseorang setelah sholat yang kita lantunkan setelah waktu kosong selain astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Li'annahu la budda ayyakuna hunaka naqsun wa la budda an takuna shalah fiha ba'du naqsi wa anta tastaghfirillah wa narjuhu ayyaqbal wa huwal mun'im walidzalika nahnu fi shalah aidan fi dubri shalah yushra' an yuqal ad-du'a Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika wa ala husni ibadatik. Dan bahwa ialah yang dimaksud dan dia meminta taubat kepada Allah,
Maka dari itu tidak ada seseorang setelah sholat yang kita lantunkan setelah waktu kosong selain aku berlindung kepada Allah karenanya harus ada kekurangan dan sholat dijadikan sebagian dari kekurangan itu. Dan kamu agar memohon ampun kepada Allah dan mengharapkan agar terkabulkan. Dan ialah sang pemberi nikmat dan maka dari itu saat akhir salat kita disyariatkan membaca wahai Allah bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan menyembahmu dengan baik. Haqquhu ayyu'bada wa la yushraka bihi syai'an li'annahu mushtaraka fi khalqika ma'a ahad. Wa laysa lil kauni khaliqun illallah huwa al-mun'im huwa al-mujid minal adam huwa rabbul alamin rabbuka wa rabbu kullu ahad. Kewajibannya untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu hal karenanya yang menciptakanmu tidak dengan yang lain dan tidak ada dalam alam semesta sang pencipta kecuali Allah. Ialah sang pemberi nikmat, ia diwujudkan dari ketiadaan. Ia Tuhan semesta alam, Tuhanmu dan Tuhan semua manusia. Maka dari itu walidzalika la fadla laka wa kullu ma kunta dhalilan khadi'an munkasiran muniban ta'iban bakian baina yadaik irtaqaita fi sulamit ta'abbud wa minhu nattasil bitadallul ila taladzuz ila al-'izzati bisababin annaka a'taitallah al-haqq alladhi lahu mannakala summa ya'ti at-tafaddul minal azim jalla wa ala. Maka dari itu tidak ada keutamaan untukmu dan setiap kamu merasa nyaman, tunduk, rusak, kembali bertaubat, dan menangis di antara kalian. Kamu diangkat di tangga ibadah dan darinya kita sampai dengan merendahkan diri kepada kesenangan, kepada kehormatan disebabkan sesungguhnya kamu memberikan kewajiban Allah yang tidak keluar. Lalu datang kemuliaan itu, kemuliaan dari Yang Maha Kuasa. Qala wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Faqultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashiruhum fayatakilun. Ay anna Allah wa'ada al-'abid al-khullas al-munibin alla yu'adzibahum ma'a annahum la yastati'u ay yablughu darajatan minal ibadah. Tukafi'u ni'matan wahidatan. Dan dia berkata dan hak seorang hamba kepada Allah, ia tidak akan menghukum seseorang yang tidak menyekutukannya. Dan aku berkata, wahai utusan Allah, apakah aku tidak menyampaikan kabar baik kepada manusia? Dia berkata, jangan beri mereka kabar baik agar mereka tidak percaya. Atau Allah menjanjikan kepada hambanya yang ikhlas, yang bertaubat bahwa dia tidak menghukum bersama mereka dan tidak akan mampu sampai kepada derajat dari ibadah dengan satu kenikmatan. Qala ni'matu sya'ri al-'ain wa laysa al-'ain wallahu ma nukafi'u walau sajadna 'ala hamilil ibir walau kana al-'umru kulluhu sajdatan wahidatan thumma rafa'at lam ta'sillaha wallahi lan tastati'a an tablugha syukral mun'im hadha alladhi awjadaka minal 'adam wa manna 'alayka bil hayah wa manna 'alayka bil arzaq allati 'indak walaula fadluhu jalla wa 'ala wallahi ma tastati' an ta'isha fawqa mulkihi lakinnahu hafidhaka wa sataraka wa a'taka summa innahu halimun 'azimun karimun manan subhanahu wa ta'ala. Ia berkata, kenikmatan bulu mata dan bukan mata dan demi Allah tidak setara jika kita bersujud kepada orang yang membaca jarum meskipun umurnya bersujud satu sujudan. Lalu dia terangkat dan tidak bermaksiat kepada Allah dan demi Allah tidak akan sampai kepada kesyukuran kepada sang pemberi nikmat. Dan ini yang mewujudkanmu dari ketiadaan dan kamu mengharapkan sebuah kehidupan dan kamu mengharapkan rezeki-rezeki yang kamu punya. Dan sekiranya bukan karena rahmatnya, semoga dia dimuliakan dan diagungkan dan demi Allah tidak akan bisa hidup di atas kerajaannya. Tetapi dia menjagamu dan menaungimu dan memberikanmu, lalu dia sesungguhnya dia maha penyantun, maha besar, maha mulia, dan maha memberi, maha kuasa. Wa na'khudhu hadad durus al-qadim biidznillah. Ma hiya al-ibadah? Al-ibadatu hiya fil asal al-hudur at-tadallul at-tariqu min al-tariqul mu'abbad tariqum mudallad at-tariq hatta yuslaha la budda ay yu'abbad wa anta fi hayatik fi suluki ila Allah fi tariqi ila
الجنة وفي الطريق في لقاء الله. تحتاج أن تذلل نفسك بالتعبد لربك، وكلما ازددت تعبدا كلما ارتقيت وكلما كان الطريق لك مستقيم. لذلك في صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويعرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعرف العبادة بأنها اسم جامع بكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Dan kita mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang lalu dengan izin Allah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah menghadirkan, merendahkan diri dengan cara menyembah dan merendahkan diri sampai benar. Kamu harus beribadah dalam kehidupanmu dengan sopan kepada Allah, dan di jalan menuju surga, dan di jalan bertemu dengan Allah. Kamu membutuhkan untuk merendahkan dirimu dengan beribadah untuk Tuhanmu, dan setiap ibadahmu bertambah, setiap tambah tingginya dirimu, dan setiap jalan yang kamu punya itu lurus. Maka dari itu, dalam sholat kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah memberitahu bahwa ibadah adalah nama secara umum terhadap semua hal yang dicintai oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang jelas dan tersembunyi. Iktafa itu huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu laisa fadlan minni umirtu al-insan idza amarahu waliduhu fa innahu al-barru minal abna'i wal banat yafrahuna bi amrun abihim ahyanan yukhaliful amira hawak walakinna tastajib li anna hadha abi wa haqqun ala ta'atika lillah al-mathalul a'la idza kana anti abuk nahtaju ila ri'ayati rabbik fa aina haqqullah. Dan kami memberi minum dan menghidupkan serta mematikan untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan bukan atas kehendakku sendiri. Manusia diperintahkan untuk taat kepada orang tuanya karena sungguh kedua orang tua patut dihormati baik ayah maupun ibu. Mereka senang atas perintah dari ayah mereka, meskipun terkadang perintah itu bertentangan dengan keinginan mereka. Namun mereka tetap patuh karena itu adalah ayah mereka. Dan kewajiban atas ketaatanmu adalah hak Allah. Contoh yang paling tepat adalah ketika engkau dan ayahmu membutuhkan perlindungan dari Tuhanmu. Maka di mana hak Allah? Alladzi yanbawi an tastalima lahu wa in tahda'u lahu wa in taf'alu dzalik mahabbatan raja wa khaufan ba'da dzalik ma namadij li huquqillah ala ibadihi min hal iman bihi jalla wa ala. Al-imanu bihi at-tasdiqul jazim an tu'mina bihi riba wa khaliqan wa mun'iman laisa kamitslihi syai'un. Hadza al-'azim tuhibbu hubban walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang seharusnya engkau serahkan dirimu padanya dan tunduk kepadanya, dan jika engkau melakukannya dengan cinta, harapan, dan ketakutan, apa contohnya setelah itu? Untuk hak-hak Allah atas hamba-hambanya termasuk iman kepadanya, yaitu keyakinan yang kuat bahwa engkau beriman kepadanya sebagai Tuhan, pencipta dan pemberi karunia, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini adalah kebesaran yang engkau cintai dengan penuh kasih, dan orang-orang yang beriman adalah yang paling kuat cintanya kepada Allah. Limadza tashuhub ahlil iman a'dham li'annahum yastash'iruna an-ni'ami allati a'tahum. Junnatur ruh allati fiha al-muwahhid sahibut tauhid li'anna al-musyrika la yumkinu
أي يعيش جنة الروح ولا لذة الروح ولا السعادة الداخلية لأنه قد قسم قلبه وصعبة في الدنيا ويحب هذا ويحب هذا ويحب الله هنا لواه غني يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه آمنوا بالله ورسوله. Mengapa cinta orang-orang yang beriman lebih besar? Karena mereka merasakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Kebahagiaan jiwa yang di dalamnya terdapat orang mukmin yang murni dalam keimanan, karena orang musyrik tidak dapat dalam kebahagiaan jiwa, kenikmatan jiwa, dan kebahagiaan batin. Karena ia telah membagi hatinya dan mencampur adukkan urusannya di dunia ini, mencintai ini dan mencintai itu. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, Aku adalah yang paling tidak butuh terhadap orang-orang yang menyekutukan aku dari perbuatan yang ia lakukan bersamaku selainku. Aku meninggalkannya dan kesyirikannya. Maka percayalah kepada Allah dan Rasul-Nya. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الآية آمن أمر من الله إنا تؤمن به وبرسوله الطريق إلى النجاة في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين رزقكم الله الإيمان والعلم والعمل الذين جاءوا من هذه الوساوس وهذا الشق وهذا الحياة والضيق وتلاحظون الآن. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Dia tetapkan untukmu sebagai kepemilikan, dan infakkanlah dari apa yang Dia telah menjadikanmu sebagai pewaris di dalamnya. Ini adalah tanda keimanan kepada perintah Allah. Jika kalian beriman kepadanya dan kepada Rasul-Nya, ini adalah jalan menuju keselamatan dalam setiap sholat yang mengarahkan kita ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang dianugerahi iman, ilmu, dan amal oleh Allah. Mereka yang terhindar dari was-was keraguan kehidupan yang sesat dan sempit, dan kalian akan menyadari hal ini sekarang. In hunaka katsir minallati alladhi ta'ibu wasyaitana tasallit alaihim wa ma asri rakibatuhum wa qadahumul hawa ila marra ila asfalis safilin naqulu lahum udu fa'atullahu haqqah jaddid imanaka birabbik jalla wa ala satajidu annal iman yatafajjar yanba'ahu minal qalbik Allahu wahdah la syarika lahu subhanahu wa ta'ala. Memang banyak dari hamba-hamba Allah yang lelah dihinggapi setan, dikuasai oleh dosa-dosa, dan diikuti oleh hawa nafsu menuju ke arah yang buruk, ke arah yang rendah. Kita katakan kepada mereka, kembalilah, berikanlah hak Allah-Nya, perbaruilah imanmu kepada Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi, dan engkau akan mendapati bahwa imanmu meledak. Tumbuh dari dalam hatimu Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, maha suci dan maha tinggi Dia. Aidan min huquqihi anna ya'budul 'abdi wahdahu la syarika la an tasifal ibadati lahu wal ibadatu kama qulna ismu jami' lisanuka lahu ibadah nadaraka lahu ibadah sam'ak harakatu badanukal maliku fi kulli syai'in nastati'u an tuharrika badanuk nastati'u min istiqadakal sabah hatta inna tanam wa anta fi ibadah fi mada tabassamuka fi wajhi ahik saddaqak allaqmati fi imra'atika sadaqah wa fi yud'i ahadikum sadaqah attaqun nar walau bisikki tamrati ay amara kulla tasbihati sadaqah kulla tahmidati sadaqah amara bil ma'rufi sadaqah wajhutallahu sadaqah anwa'il ibadah kullu hadhihi la tashrifuha illa Allah.
juga merupakan haknya bahwa hamba-hambanya menyembahnya, tidak ada sekutu baginya, bahwa ibadah ditunjukkan kepadanya, dan ibadah sebagaimana yang kami katakan adalah nama yang menyatukan. Lisanmu adalah ibadah baginya, pandanganmu kepadanya adalah ibadah, pendengaranmu, gerakan tubuhmu adalah kepemilikannya dalam segala hal. Engkau dapat menggerakkan tubuhmu, engkau dapat beribadah dari bangun pagi hingga engkau tidur dalam keadaan beribadah. Dalam ibadah, dalam hal apa, senyummu terhadap wajah saudaramu, kebenaranmu, setiap suapan makanan yang kau berikan kepada istri atau keluargamu adalah sedekah, dan setiap biji kurma yang kau bagi adalah sedekah. Jauhilah api neraka walau hanya dengan setengah biji kurma. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap perintah kebaikan adalah sedekah. Wajahmu, senyummu adalah sedekah. Segala jenis ibadah pengorbananmu, semuanya ini tidak boleh diarahkan kecuali kepada Allah. Wa iyyaka ayyakuna ba'dul qasdik fi amaliki irda'ul mahluk Allahu ghaniyun. Qul huwallahu ahad, huwa wahid, ahadun subhanahu wa ta'ala, fayajibu an tasrifa al-ibadah lil wahid al-ahad wahdah. وهذا من حقوقه كما قلنا لأنه ما خلقك إلا لذلك ما خلقك إلا للعبادة فكيف تصرف شيئا منها. Dan janganlah ada sedikit pun dari tujuanmu dalam perbuatanmu yang bertujuan untuk mendapatkan keridhaan makhluk. Allah Maha Kaya, katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa, Dia adalah yang Maha Esa, Maha Suci Dia, Maha Tinggi Dia. Maka wajib bagi kita untuk mengarahkan ibadah hanya kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, dan Tunggal. Dan ini adalah salah satu haknya sebagaimana yang telah kami katakan, karena Dia tidak menciptakanmu kecuali untuk itu. Dia tidak menciptakanmu kecuali untuk beribadah. Jadi bagaimana mungkin engkau mengarahkan sesuatu darinya? Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya pemaparan materi oleh saudari Siti Nurhalizah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa ba'dal fasili biidnillah nuwasil al-huquq fa ila al-fasl. Abna'una bainal ilmi wal adabi يحدث كثير من الآباء والأمهات على تعليم لأبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالية والنفيسة من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يجارون عليه من الله تعالى ولكن هل يعتنون ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن اتباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم الآباء والأمهات آبائهم الأدب قبل العلم. Anak-anak kita antara sains dan sastra, banyak ibu dan ayah yang mencurahkan waktu dan uangnya untuk mengajari anaknya berbagai ilmu, dan mereka menukar waktu dan uang yang berharga untuk itu. Inilah pahala yang diberikan kepada mereka dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidakkah mereka itu mendidik mereka tentang adab dan ciri-ciri ilmu? Karena itulah memurnikan akhlak mereka dan meningkatkan akhlak mereka, sehingga keinginan anak-anak terhadap sastra dan budi pekerti yang baik lebih besar daripada mereka mendambakan ilmu yang banyak. Oleh karena itu, para pendahulu selalu berupaya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya adab sebelum ilmu. قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبناؤهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله ابن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسون من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال إمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. Sufyan Ats-Tsauri berkata, mereka tidak akan mengajak anak-anaknya keluar untuk mencari ilmu sebelum mereka mendapatkan kedisiplinan. Abdullah bin Ibnul Mubarak berkata, saya mencari
literatur selama 30 tahun dan saya mencari ilmu selama 20 tahun. Hal inilah yang membuat para ayah dan ibu di masa lampau menghangatkan anak-anaknya kepada para pelaku dan ulama agar mereka menuliskan akhlak dan adabnya sebelum ilmunya. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, ibuku biasa mengajariku dan memberitahuku, pergilah ke Rabi'ah dan pelajarilah etikanya sebelum dia mempelajarinya. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ماذا فعل العلماء إلى اشتراط أن يتمادى طلب العلم للعلماء لا للكتب فحسبه وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بآدابهم ويظهر عليه سمت العلم وآدابه ونوره. قال عبد الله بن وهاب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Al-Qalam 4. Sebab ilmu tidak akan bermanfaat jika hatinya suci, apapun akhlaknya, dan barangkali inilah yang dilakukan para ulama. Bukan hanya buku agar ilmu tersebut tercipta dengan akhlak, para ulama menghiasinya dengan adab mereka dan menampilkan kualitas adab dan cahaya ilmu. Abdullah bin Wahab berkata, apa yang kami pelajari dari literatur Malik lebih dari apa yang kami pelajari dari ilmunya. Apa yang menunjukkan kepada Anda status etika dan akhlak adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan ilmu, akhlak dan etikanya, dan ketika Tuhannya Maha Suci dia memujinya dengan akhlak dan etika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kamu mungkin adalah ciptaan yang hebat. Al-Qalam ayat 4. Waqafna ala ba'dil huquqi wa nuwasiluha wa min huquqillah ala ibadihi ay yu'minu bi asma'ihi wa sifatihi allati wasafa biha nafsah alaihi jalla wa'lam walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa an nasifahu bima kama wasafaha aw wasafa nafsahu jalla wa'lam duna ayati sal'aqli sanushid bih aw numathil aw nujashil aw nu'attil innama naqulu ala haddi qawlihi subhanahu wa laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'un basir. Wala takum min ulaika alladhi dhalla fi bab ash-shifat fabtada'u shabbihu shifat Allah bishifati makhluq. La Allahu adim la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar. Hadha al-adim subhanahu عظمه على عقيدة السلف الأمة ولن تجد طريقا مستقيما سليما يوصل على تعظيم الله. Kami telah menjauhi hak-hak dan kami terus melakukannya. Dan di antara hak-hak Allah atas hambanya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya yang dengannya dia menggambarkan dirinya, yang maha tinggi dan maha mengetahui. Nama yang indah maka serukanlah kepadanya dengan nama itu, dan teguhkanlah dia dengan nama itu sebagaimana dia menggambarkannya atau menggambarkan dirinya, yang maha tinggi dan maha mengetahui tanpa tetes pikiran. Kami akan mencarinya atau kami akan menirunya, atau kami takut atau dihalangi, namun kami hanya berucap sesuai firman Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dan bukanlah termasuk orang-orang yang tetap tinggal di bab syifat dan kemudian mulai menyamakan kesucian Tuhan dengan kesucian ciptaan. Tidak, Tuhan itu maha besar. Pemandangan tidak akan mengabaikannya, dan dia akan diabaikan oleh penglihatan yang maha besar ini. Maha suci dia dikaburkan oleh keimanan salaf dan umat. Kamu tidak akan menemukan jalan yang lurus dan sehat yang menuju pada keagungan Tuhan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi oleh Saudari Amalia Nur Azizah. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa la yu'azam wal arda fabaddatuhu yawmal qiyamah was samawat matuwiyat biyamini subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikun huwal adim huwal malik huwal jabbar huwal muntakim huwal qayyum huwal hayy subhanahu wa ta'ala. Fala budda an ta'azama an tuwakkira an tujillu ismah ala tu'thiru ila halifa bil ismi wa anta hatta walau kunta shadiq fala taj'aluwa. Bagaimana tidak patut diagungkan pada hari kiamat, bumi akan digenggamnya dan langit-langit akan dilipat di tangan kanannya. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia Maha Agung, Dia Maha Raja, Dia Maha Perkasa, Dia Maha Pembalas, Dia Maha Pemelihara, Dia Maha Hidup, Maha Suci Dia. Maka wajarlah untuk mengagungkannya, menghormatinya, memuliakan namanya. Tidakkah kau berhenti bersumpah atas namanya? Bahkan jika kau berkata jujur, janganlah mempersekutukannya dan janganlah mempersekutukan Allah. La taj'alullaha urdatan li aymanikum wa yazdadu ta'zim ibadi li rabbi fayazdadu minhu qariba walidzalika limadha yabki ba'da ibadallah wa hum fi khalwah yadhkurullahu fayabki innahu ya'zamallah. Janganlah membuat Allah sebagai objek sumpah menyumpahmu. Ini hanya akan meningkatkan keagungan hamba kepada Tuhan. Sehingga semakin mendekatkan diri kepadanya, maka mengapa beberapa hamba Allah menangis ketika berada dalam kesendirian? Mereka mengingat Allah dan menangis karena mereka mengagungkannya. Innahu yujilluwah limadha yanzur ba'da fi safahati kaun falyaltafit ila sama ilal ard ilal jibal ilal jimal ila nafsi wa fi anfusikum afala tubsirun fatafiddu ibarah bi annahu amtala'u qalbuhu ta'zima li rabbi walidzalika sab'ah minas sab'ah lid-diniyat limuhumullahu fi dola yaumala dollu ila dillu fajulu dzikrullahi khaliyan fafadafat inahu. Seorang mengagungkan Allah, mengapa ada yang memperhatikan ini, melihat ke langit, bumi, gunung-gunung, keindahan, bahkan ke dalam diri mereka sendiri. Tidakkah kalian melihat agar belajar, karena hatinya penuh dengan keagungan bagi Tuhan. Itulah mengapa dari 7 golongan yang Allah lindungi di bawah naungannya di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Ada seorang yang menyebut nama Allah dalam kesendirian sehingga mata air matanya mengalir. Fakulluma azamal insan rabbaha arafa bi asma'ihi wa sifatihi wa ba'da yada'uwahu biha summa azama subhanahu wa ta'ala bi tilawati kitabi bitta'dubi ma'ahu fi du'a bitta'dubi ma'ahu jalla wa ala an la yadkhala bil ismi fil khala azama subhanahu wa ta'ala fa idha khulifa lahu sadaq li'annahu azama Allahu jalla wa ala hada madahir ma'naha alla ibda ana ibadi yu'zam bi rabbi wa haqqaqal haqqal awwal alai wa huwa annahu arafa Allahu haqqu subhanahu wa ta'ala wa la yubashshir bihi bisa'adah wa nahnu fi hadhil azman hidayana mushkilah fi du'fa ta'zim ibadi li janabi rabbihi subhanahu wa ta'ala. Seorang berdoa kepada Allah dengan memanggilnya, kemudian mengagungkannya dengan membaca kitabnya dengan sopan santun saat berdoa kepada Allah. Yang Maha Mulia tidak seharusnya disebutkan dalam percakapan yang tidak layak. Jika seorang bersumpah atas namanya, itu harus benar karena Allah Maha Agung. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa seorang hamba mengagungkan Tuhan dengan benar. Dia telah memenuhi hak pertamanya, yaitu mengenali Allah sebagai seharusnya. Ini adalah tanda kebahagiaan, namun saat ini kita menghadapi masalah dengan rendah pengagungan seorang hamba kepada Tuhan. Walidzalik qad yahunu nazarallah ila ba'dan nas yahunu nazarallahu ilai wa ya'lam annallahu sami wa annallahu basir. Tayyib limada tahlul bidzambi wa anta ta'lam annallahu yarak min hukukillah alaika
tastahi man manahu jalla wa ala wa an tahfadar ra'si wa an tahfidu batan tahfidu jawari an tuhaqiqa haya'a minhu subhanahu wa ta'ala hada ba'da min huquqi summa nantakil ba'da dhalik ila suru min ta'zimah jalla wa ala aw la ta'zim haramat ay nawahi muharramat walidzalika Allahu yaghar wa khairatullahu ayyati abdu min abdihi amara harama subhanahu wa ta'ala yaghara nahnu bashara yagharuna idha khala fihim min yajibu bita'ati. Oleh karena itu pandangan Allah terhadap sebagian orang mungkin menjadi kurang mengagumkan karena orang tersebut kurang memperhatikan pandangan Allah terhadap dirinya. Allah mengetahui bahwa Dia Maha mendengar, Maha melihat segala sesuatu dengan baik. Mengapa engkau berani melakukan dosa ketika engkau tahu bahwa Allah melihatmu? Salah satu hak Allah atas dirimu adalah untuk merasa malu terhadap Yang Maha Mulia, untuk menjaga kepala, menjaga perut, menjaga anggota tubuhmu, dan mewujudkan rasa malu darinya, Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Itu adalah beberapa dari hak-haknya. Kemudian kita bisa berbicara tentang berbagai cara untuk mengagungkannya. Pertama, dengan mengagungkan larangannya, yaitu segala sesuatu yang diharamkannya. Allah merasa cemburu, dan rasa cemburu Allah adalah ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Manusia juga merasa cemburu. Mereka merasa cemburu jika seorang melanggar kewajiban mereka. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Bertan Kurnia Jannah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Astani min suari ta'dimi sya'airallah. Ayul awamir, na'am, amrus sholah laisa amron sahlan. Usalli mata ma urid, usalli mata ma astaikid. Asumu yauman wa aftiru yauman fi Ramadan. Astati'u alal hajj, fala'ati ilal hajj. Kullu dalik minal abd bil awamirillah. Yang kedua, dalam bentuk keagungan tanda-tanda ibadah kepada Allah, yaitu perintah-perintahnya. Ya, perintah untuk sholat bukanlah perintah yang mudah. Saya akan sholat kapanpun saya mau, saya akan sholat ketika saya bangun, saya berpuasa sehari dan berbuka sehari di bulan Ramadan. Jika saya mampu untuk melaksanakan haji, maka saya tidak akan pergi haji. Semua itu adalah perbuatan yang sia-sia tanpa mengindahkan perintah-perintah Allah. Hada yadullu ala adimi ta'dimi sya'airi. Fa inna ta'dimi sya'airillah min takwil qulub mimma yu'addimullaha fi qalbik. An tu'addima an sya'airih idan sama'ti ilal adan sya'irahu min sya'airil Islam au kiful haya. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap tanda-tanda keagungannya, karena memang penghormatan terhadap tanda-tanda keagungan Allah berasal dari ketakwaan hati, yang akan membuat Allah diberi penghormatan di dalam hatimu. Maka jika kamu mendengar azan, anggaplah itu sebagai tanda keagungan Islam. Idza ataitil masjid, tawaqqaf anil jawal, wa nahwi idza waqaftu baina yadayillah, istashir annallaha tilqa awajhik idza atakal fakir yatlub minal malillah fa'lam annallaha jalla wa ala ibtala kabil gina wabtala bil faqr addim awamirallah birahmati haula wa ikhraji zakati malik qadirun alal hajj wa addin finnasi bil hajj. Hentikan kegiatan duniamu ketika kamu pergi ke masjid. Berhenti dari penggunaan ponsel dan sejenisnya. Ketika kamu berdiri di hadapan Allah, rasakan bahwa Allah hadir di depanmu. Ketika orang miskin datang meminta bantuan dari harta Allah, ketahuilah bahwa Allah telah menguji kamu dengan kekayaan dan menguji dengan kemiskinan. Besarkanlah perintah-perintah Allah dengan rahmat ini, dan keluarkanlah zakat dari harta kamu jika kamu mampu melakukan haji, maka serukanlah haji untuk orang-orang. Falimada la ta'ti lituhaqqiqa sya'airallah wa kullama
Dada tahqiquka li sya'airallah kunta lillah a'bad walahu aqrab wa kunta abdan qad haqqaqtal ubudiyah aidan min suri ta'dimillah ikramu ahli ta'ah wa ijlalu ahli ta'ah limada ujillu ala ta'ah alladina istaqamu ala awamirillah haula'il khulus ibadil ladin istafahumullah jalla wa ala fadakul halawatil iman min ijlalillah wa min ta'dimillah an nu'addimahum ta'dimil bashar li anna nasrifu syai'an minal ibadati lahum wala an tatabarraka bihim innama ijlaluhum ihtiramuhum tawqiruhum li annal insan law annal insanan ra'a insanan qad arkha lihiyatahu fadhahika wa sakhiran ala bil hayatihi anta tashhur biman amaroh. Jadi, mengapa kamu tidak datang untuk memenuhi tanda-tanda keagungan Allah? Dan setiap kali kamu semakin memahami tanda-tanda keagungan Allah, kamu akan semakin menjadi hamba Allah yang penuh ketaatan. Dan kamu akan menjadi hamba yang telah mencapai kesempurnaan pengabdian. Ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada Allah, bahwa kita menghormati orang-orang yang taat dan menghargai mereka. Maka, mengapa kita menghormati orang-orang yang taat kepada perintah Allah? Mereka adalah hamba yang paling murni, yang telah dipilih Allah. Mereka merasakan manisnya iman dari penghormatan kepada Allah dan dari kebesaran Allah. Salah satu bentuk penghormatan kepada mereka adalah menghormati mereka. Karena manusia, jika melihat orang lain telah memiliki janggut panjang, ia akan menertawakannya dan mencemoohnya. Jadi, janganlah kamu mencemoohkan orang yang diperintah oleh Allah. Idza ra'aita thawbahu fawqal ka'ab, tsumma dhahikta ala irtifa thawbihi awil bintol ila fawqil ka'ab. Anta ma tadhaku ala thawb wala alal wajhi wala ala syahr. Innama anta taskhuru biman amaroh walidzalika warada fil hadis inna min ajlalillah ikramu li syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi ikramuhu min ajlalillah jalla wa ala la ilaha illallah fa hal nahnu nujilluha ulail ulama ad-du'a kabirusin hafidul Qur'an wa huwa khairul ummah wa ahlul Qur'ani hum ahlullah khassa. Jika kamu melihat pakaian seseorang melampaui mata kaki, kemudian kamu tertawa karena panjangnya pakaian tersebut atau celana yang melebihi mata kaki, maka kamu sebenarnya tidak tertawa pada pakaian itu, atau pada wajahnya, atau pada bulan. Kamu sebenarnya sedang mengejek orang yang memerintahkan hal itu. Itulah sebabnya dalam hadis disebutkan, sesungguhnya di antara kehormatan Allah adalah menghormati orang tua muslim yang beruban dan pembawa Al-Quran yang tidak menyombongkan diri dengannya, dan memberi makan kepada orang miskin adalah bagian dari kehormatan Allah yang maha mulia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi, apakah kita menghormati ulama, pemimpin yang tua, penjaga Al-Quran yang merupakan kebaikan umat, dan orang-orang Al-Quran adalah orang-orang Allah dan istimewa. Syukran hadam ini, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Acara yang terakhir penutup sekaligus doa. Marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.